Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Runtuwene dari Fakultas Keperawatan semester 1, kelas A2 dengan NIM 2114201053. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan pada kesempatan ini tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Escape MKes. Saat ini saya akan mempresentasikan materi yang saya bawakan, yaitu kebutuhan gizi individu. Istilah gizi berasal dari bahasa Arab, gisa, yang berarti zat makanan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah nutrition, yang berarti bahan makanan atau zat gizi, atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Lebih luas, gizi diartikan sebagai suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal organ tubuh, serta untuk menghasilkan tenaga. Gizi adalah bahan makanan yang dapat memenuhi kesehatan. Zat gizi adalah unsur yang terdapat dalam makanan dan dapat mempengaruhi kesehatan, dan suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan lagi untuk mempertahankan kehidupan. Pertumbuhan dan fungsi normal dari organ serta menghasilkan energi secara kecukupan. Gizi diperlukan sebagai pedoman yang dibutuhkan untuk individu secara rata-rata dalam sehari-hari untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Kebutuhan gizi setiap individu berbeda-beda, tergantung beberapa faktor yang mempengaruhinya. Penilaian standar kecukupan gizi berpedoman pada angka kebutuhan gizi. Yang pertama, ada pengertian status gizi. Status gizi adalah keadaan keseimbangan antara asupan intake dan kebutuhan rekrutmen zat gizi. Yang kedua, penilaian status gizi. Penilaian status gizi atau nutritional assessment menurut Rosalina S. Gibson didefinisikan sebagai interpretasi dari informasi yang diperoleh dari studi diet, biokimia, antropometri, dan klinis. Yang ketiga, pengukuran status gizi secara langsung. Pengukuran status gizi secara langsung dapat dilakukan dengan cara antropometri gizi, sering dilakukan dengan mengukur tubuh manusia, tinggi badan, lingkar dada, lingkar kepala, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar perut, dan lain-lain. Yang keempat, ada pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara menelan statistik vital, angka penyakit, dan epidemiologi dengan menganalisa angka statistik vital, angka kelahiran kematian, angka penyakit dan epidemiologi, serta kependudukan dan keluarga berencana. Yang kelima, ada seng atau sing. Seng diperlukan untuk pertumbuhan serta kematangan seksual remaja, terutama untuk laki-laki. Seng adalah 15 mg per hari, remaja dan dewasa muda perempuan dan laki-laki. Yang keenam, ada vitamin. Kebutuhan vitamin juga meningkat selama masa remaja, karena pertumbuhan dan perkembangan cepat terjadi. Karena kebutuhan energi meningkat, maka kebutuhan beberapa vitamin pun meningkat, antara lain berperan dalam metabolisme karbohidrat menjadi energi seperti vitamin B1, B2, dan niacin.
Menurut Al-Matsir 2009, ada 8 kegunaan AKG yang dianjurkan. Yang pertama, merencanakan dan menyediakan suplai pangan untuk penduduk atau kelompok. Yang kedua, penduduk menginterpretasikan data konsumsi makanan perorangan ataupun kelompok. Perencanaan pemberian makanan di institusi seperti rumah sakit, sekolah, industri, perkantoran, asrama, panti asuhan, panti jompo, dan lembaga permasyarakatan, menetapkan standar bantuan pangan, misalnya untuk keadaan darurat membantu para transmigrasi dan penduduk yang ditimpa bencana alam serta memberi makanan tambahan untuk balita, anak sekolah, dan ibu hamil. Yang kelima, menilai kecukupan persediaan pangan nasional. Yang keenam, merencanakan program penyuluhan gizi. Yang ketujuh, mengembangkan produk pangan baru di industri. Yang kedelapan, menetapkan pedoman untuk keperluan labeling gizi pangan. Yang pertama, energi. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998 menganjurkan angka kecukupan gizi energi untuk remaja dan dewasa muda perempuan 2.000 sampai 2.200 KKL, sedangkan untuk laki-laki antara 2.400 sampai 2.800 KKL setiap hari. Yang kedua, karbohidrat mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Yang ketiga, lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen yang mempunyai sifat dan dapat larut dalam zat-zat pelarut tertentu seperti ether. Yang keempat, ada vitamin. Kebutuhan juga meningkat selama dewasa muda karena pertumbuhan dan perkembangan cepat terjadi. Karena energi yang meningkat, maka pertumbuhan kebutuhan beberapa vitamin pun meningkat, antara lain yang berperan dalam metabolisme karbohidrat menjadi energi seperti vitamin A, B1, B2, dan niacin. Untuk pertumbuhan tulang diperlukan vitamin D yang cukup, vitamin A, dan C, dan E. Yang kelima, zat besi. Setelah dewasa, kebutuhan gizi menurun. Status besi dalam tubuh juga mempengaruhi. Hal ini mengakibatkan perempuan lebih rawan akan anemia dibandingkan dengan laki-laki. Halo teman-teman, saat ini saya ingin memperkenalkan kampus tempat saya kuliah. Tentunya sudah terakreditasi dengan baik, yaitu akreditas B, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah memiliki 6 fakultas dengan 7 program studi, 1 profesi nurse. Untuk itu, Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah tidak perlu diragukan lagi. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.